Shalom Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 11 Juni 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat bersyukur atas semua yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Bahkan di hari ini Tuhan memberkati, membawa kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan memberkati semua kami yang mendengarkan supaya kami juga dapat merefleksikan dan terlebih melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 hingga ayat yang ke-27 di bawah perikop dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang dimana kita melihat bagaimana hubungan Yesus dan murid-muridnya, dan juga peringatan tentang penganiayaan yang akan mereka hadapi. Yesus kasih tahu murid-muridnya bahwa mereka akan dianiaya oleh dunia karena namanya. Dalam hal ini Yesus menggambarkan bahwa dunia membenci Yesus. Karena apa? Karena Yesus menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh mereka itu adalah perbuatan jahat. Yesus menekankan bahwa dunia itu tidak baik. Roh Kudus menjadi saksi bagaimana Yesus, siapa itu Yesus. Dan murid-murid juga akan menjadi saksi karena mereka telah bersama dengan Yesus. Yesus mau kasih tahu segala sesuatu yang dari dunia itu tidak
pernah baik. Karena dunia selalu mengupayakan hal-hal yang membuat kita tidak menjadi berkat, membuat kehidupan kita semakin rusak. Dan begitu juga sebagai murid-murid Yesus, harus siap menghadapi penganiayaan, karena hidup di dunia siap dianiaya. Yesus kasih tahu murid-muridnya bahwa mereka akan dianiaya. Ini bentuk kepedulian Yesus. Murid-murid akan dianiaya oleh dunia. Karena apa? Karena mereka percaya terhadap Yesus. Maka dari itu orang yang percaya kepada Yesus tentu akan dianiaya. Tetapi itu bukan menjadi satu persoalan. Karena di dalam Yesus itu sebenarnya ada kekuatan. Dan Roh Kudus menjadi penolong. Roh Kudus menjadi saksi bagi murid-murid. Supaya apa? Bisa menghadapi yang namanya penganiayaan itu. Dan di sisi lain, kenapa harus murid-murid? Supaya murid-murid menjadi saksi siapa Yesus. Kesaksian terkait dengan Yesus membuat dunia semakin tidak ada apa-apanya. Sehingga semua kita di hari-hari ini, bagaimana kita melihat dan bagaimana kita memulai untuk bersaksi tentang Yesus di dunia ini. Kita menunjukkan perbuatan-perbuatan baik ketika dunia terus menunjukkan perbuatan jahat. Di dalam kehidupan pekerjaan kita diperhadapkan dengan perbuatan jahat. Tetapi Yesus mengajak kita untuk ada di dalam perbuatan yang baik. Dunia menawarkan yang tidak baik, tetapi Yesus, Dia memberikan kita kebaikan itu sendiri. Sehingga marilah kita mengundang Roh Kudus untuk terus menolong kita melakukannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Mari memberkati dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi bagian dalam hidup kami dan Roh Kudus terus menolong kami. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.